Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rumayar dari Manila, Filipina. Dan hari ini senang sekali boleh menjumpai Anda semua dalam renungan harian kita bersama Daily Fresh Juice yang hari ini bertepatan tanggal 29 September tahun 2022. Kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat agung. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Sebelumnya, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan budi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap tanggal 29 September, Bunda Gereja mengajak kita umat beriman untuk merenungkan dan merayakan pesta para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Bagi saya secara pribadi, para malaikat agung ini adalah anugerah Allah yang luar biasa besar juga bagi kita manusia dan dunia. Betapa tidak, para malaikat agung menunjukkan sebenarnya kualitas pribadi ilahi yang ada di surga. Dan kualitas ilahi itu tidak cuma berdiam di sana, tetapi kita tahu dalam sejarah kitab suci bagaimana para malaikat agung ini membawa kualitas Allah ini turun sampai ke dunia, menyapa dan menyentuh banyak manusia. Dan itulah yang pantas menjadi rasa syukur kita, bahwa satu hal yang pasti, dengan adanya para malaikat agung ini, Tuhan menyatakan satu kuasanya yang tak terbatas, yakni belas kasihnya kepada manusia. Mikael, sosok yang dikenal bertempur dengan kejahatan yang melawan Allah dan surga. Di balik nama Mikael itu, kita dipanggil untuk boleh juga bertempur, berjuang dalam kehidupan harian kita, melawan kejahatan dan dosa, teristimewa melawan Allah. Kita dipanggil untuk bertempur melawan kejahatan yang melawan Allah. Kita dipanggil sebagai pribadi-pribadi yang harusnya mencintai Allah lebih dalam lagi. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Santo Gabriel, sosok yang mungkin juga paling sering dikenal orang. Gabriel, dialah yang menyampaikan kabar baik. Dialah yang membawa pesan surga sampai kepada dunia. Betapa indahnya dunia ini dipenuhi dengan kabar baik, kabar yang membahagiakan, kabar yang menyenangkan. Umat beriman dipanggil melihat sosok Gabriel ini untuk turut menjadi pewarta pesan yang baik satu dengan yang lain. Bukan kabar bohong, bukan kabar yang menyakitkan hati, bukan sesuatu yang menggelisahkan, tapi sesuatu yang menghibur, yang membawa berkat,
yang meneguhkan persaudaraan, yang semakin menumbuhkan cinta kasih. Rafael, dia tidak hanya menjadi penyembuh, tetapi dialah yang mengungkapkan eksistensi ilahi yang berjalan menyertai manusia yang dikasihi Allah. Kita tahu, kita membutuhkan teman di dunia ini. Kita tidak boleh hidup sendiri. Allah memberikan penyertaan malaikatnya agar orang tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang dikasihinya. Santo Rafael tidak cuma menyembuhkan mereka yang berkeluh kesah, yang bersedih hati, yang terluka, yang tersisihkan. Tetapi dengan penyertaannya, dia menguatkan hati setiap orang beriman untuk semakin percaya bahwa mereka tidak sendirian berjalan di dunia ini. Sahabat Kristus yang terkasih, Injil hari ini mengungkapkan satu hal yang begitu indah. Persahabatan dari dua murid, Filipus dan Natanael. Dikatakan dalam Injil tadi, Natanael datang kepada Yesus karena ajakan Filipus. Natanael boleh dikenal oleh Yesus juga karena Filipus yang menghantarnya untuk berkenalan, berjumpa dengan Yesus. Yesus tahu, inilah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan di dalam dirinya. Karena dari dirinya sendiri, dia juga mau berjalan di bawah tuntunan sahabatnya Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Kita dipanggil sebagai orang-orang beriman untuk melihat satu dengan yang lain sebagai sahabat seperjalanan menuju kepada Yesus. Tidak ada persaingan di dalamnya. Tidak ada saling menyangkal satu dengan yang lain. Tidak ada saling menyingkirkan dan menolak satu dengan yang lain. Kita justru diajak untuk saling merangkul dan membawa satu sama lain sampai kepada Yesus. Para malaikat Allah semoga menjadi pendoa bagi kita semua, tapi juga menjadi penuntun yang sejati, sehingga kita berani melawan kejahatan yang bertentangan dengan Allah. Kita berani juga menjadi pewarta kabar baik yang turut membawa pesan ilahi, dan kita berjalan bersama malaikat Allah menuju kepadanya dalam suasana penuh bahagia dan selamat. Sahabat Kristus yang terkasih, di hari baru ini, pada pesta para malaikat agung, kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh belas kasih, syukur kepadamu, Engkau menganugerahkan kami para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, mereka yang menyatakan kemuliaan kuasamu, tapi mereka juga yang menunjukkan kerendahan hatimu, yang peduli dan mengasihi manusia. Semoga berkat perayaan hari ini, semakin yakinlah kami bahwa kami tidak sendirian di dunia ini, dan bahwa kasih yang tak terbatas daripadamu, itulah yang menjadi panggilan kami juga untuk kami bagikan kepada sesama kami. Semoga hari ini kami menjadi pejuang-pejuang iman yang menentang kejahatan melawanmu, tapi juga membawa kabar baik kepada sesama dan berjalan menuju kepadamu. Berkat-Mu kami minta ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.